Adegan ini bagaimana menurut Ustadz Budi? Saya setuju dengan adegan ini. Setuju ya? Setuju, cuma ada komanya. Ya, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Badiatul Muhlisin Asti di Rumah Pustaka BMA. Tamu saya hari ini spesial, yaitu adalah Ustadz Budi Hidayat. Ya, beliau adalah Ketua Himpunan Dai Muda Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, ini tadi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana upaya untuk membangun harmoni umat. Ya. Sebagai pembahasan pertama, ya, sebagai pemanasan nih Ustadz Budi, saya manggilnya Ustadz Budi ya? Iya, bebas Bang boleh. Oh, ya, ya Ustadz lah, ya Ustadz Budi ya. Jadi sebagai pemanasan beberapa belakangan terakhir, belakangan ini kan sedang marak beberapa isu, diantaranya adalah yang kontroversial terkait dengan short movie yang dirilis oleh NU Channel yang berjudul My Flag, ya, My Flag. Dan kemudian isu terkait dengan penghinaan Rasulullah. Nah, mungkin bisa sebagai penghangat dulu ini, sebagai penghangat, sebagai pemanasan ini bagaimana pandangan Ustadz Budi terkait dengan dua isu itu. Isu panas ya? Ya, isu panas ya. Terkait dengan pertama My Flag ya. Flag. Baik, pertama mungkin saya mengucapkan selamat kepada Pak Yai Asti ya atas berdirinya Pustaka BMA. Ya, Rumah Pustaka BMA ya. Kemudian saya juga berdoa semoga ini subscribernya mencapai 1 juta ya. Amin, 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 amin. Beliau ini Deddy Kobusernya gerobokan. Ya. Baik. Nah, ini tema yang sangat panas sebenarnya ya, karena di dalam dunia Islam juga terkait dengan penghinaan Rasulullah ini kan juga ramai. Iya, ramai. Ramai sehingga muncul banyak pendapat. Nah, tetapi kalau kita kembalikan kepada kewajiban kita kepada Rasulullah. Kewajiban kita kepada Rasulullah kan ada 9. Ya. Pak Yai. Ya. Ya. Pertama itu al-imanu bihi. Jadi kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Terus yang kedua itu al-mahabbah. Ya, menyintai beliau. Ya. Terus yang ketiga itu ta'dimuhu, mengagungkan beliau. Ya, kita wajib mengagungkan beliau. Jangan sampai beliau ini terjadi ihtiza, yaitu penghinaan pada beliau. Dan yang keempat itu ad-difa anhu. Jadi kita punya kewajiban membela beliau. Ini kewajiban akidah. Ya. Terus yang kelima, iksaru sholawat alaihi. Jadi kita banyak bersalawat kepada beliau. Ini kewajiban kita ya kepada Rasulullah. Itu yang ada 5 ya. Terus yang keenam, kewajiban beliau adalah kepada beliau adalah iya sunnah. Ya, jadi menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Terus kemudian yang ketujuh itu ittiba. Ya, ittiba kepada manhaj beliau ya. Terus yang kelima, yang ke-8 ya. Ke-8 itu adalah menyintai, mahabbatu ala ahabbahu. Jadi mencintai apa yang menyintai orang-orang yang menyintai beliau. Sehingga saya ini menyintai Pak Asti karena saya yakin beliau ini menyintai Rasulullah SAW. Amin, amin, alhamdulillah. Terus kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah wirasatu ya, mewarisi ya risalah beliau. Ya. Nah, ini sehingga dari 9 kewajiban ini kan ada di situ ada difa'an, pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban bagi semua kaum muslimin adalah membela beliau. Nah, cuman pembelaannya bagaimana gitu. Ya kan? Nah, kalau kita kembali kepada fikih, ini ulama sepakat, Ustaz, ini Pak Asti, sepakat. Orang yang menghina Nabi itu hukumannya hukuman mati. Hukuman mati ya, ulama sepakat.
Sepakat. Bahkan ini pernah ditulis oleh dalam kitab Syekh Hasyim Asy'ari ya. Jadi pendiri NU itu, PBNU pernah menulis dalam kitabnya An-Tabihat Al-Wajibat ya. Di sana dikatakan bahwa beliau mengutip perkataan Imam Qadhi bil Iyad ya, bahwa telah bersepakat umat Islam dan para ulama bahwa orang yang melecehkan Nabi Muhammad SAW hukumnya haram, dan orang yang melakukannya ya wajib dihukum mati. Ini yang bilang pendiri NU, Syekh Hasyim Asy'ari. Dan beberapa negara memperlakukan ini. Pasti ada 5 negara di dunia ini yang memberlakukan hukuman mati bagi penghina orang yang menghina Rasulullah. Jadi pertama Arab Saudi, terus kemudian Iran, Pakistan, Nigeria, Turki. Gitu 5 negara ini. Ya, jadi ini harus dipahami sehingga betapa mulianya kedudukan Rasulullah itu jangan sampai kemudian terjadi pelecehan kepada Rasulullah. 5 negara yang memberlakukan hukuman mati bagi penghina Rasulullah itu mereka menerapkan syariat Islam. Yang menerapkan syariat Islam Saudi ya. Saudi. Pakistan sebagian aja. Kalau kita tarik di film My Flag, ada di situ ada adegan perkelahian antara santriwati yang memakai cadar dengan santriwati yang tidak memakai cadar, membawa bendera merah putih, yang bercadar membawa bendera yang lain begitu ya, bendera lain, yang kemudian terjadi perkelahian, yang bercadar ini kemudian dilumpuhkan lah bahasanya ya, dilumpuhkan kemudian cadarnya ditarik. Adegan ini bagaimana menurut Ustaz Budi? Saya setuju dengan adegan ini. Setuju ya? Setuju, cuma ada komanya. Ya, setujunya gimana? Ada komanya. Jadi namanya film itu kan harusnya yang bagus. Ya, menurut saya itu plot twist. Plotnya itu nggak terduga. Iya, nggak terduga. Ya kan? Harusnya film ini dari awal harusnya plot twist. Jadi saya setuju film ini, cuman kalau bisa ada sambungannya. Ya kan? Jadi di situ ada anak-anak muda. Anak muda kan mungkin dikenal sebagai semangatnya tinggi, tapi ilmunya masih dangkal. Ya. Kan makanya sering bentrokan seperti itu. Nah, dan di situ kan ada tokoh ya. Ini tokoh kan Gus Muwafiq ya. Ya, Gus Muwafiq itu. Harusnya ada seri kedua yang menasihati anak-anak muda ini. Anak muda ini ya kan bahwa cinta NKRI tidak harus dengan berantem gitu. Diekspresikan dengan seperti itu. Nah, gitu kalau ada misalnya ada komentar-komentar terkait dengan stigmatisasi terhadap perempuan yang bercadar itu. Nah, memang kalau kemudian film itu berhenti di situ, ya, itu ada banyak masalah, ya, karena tadi saya bilang film yang bagian plot twist, yang kedua itu kan everybody happy, everybody happy lihat film itu, ya kan? Ternyata tidak, kan? Yang lihat film itu banyak yang tidak happy gitu. Banyak yang tidak happy, banyak yang artinya malah negatif. Dari komen-komennya itu banyak negatif. Karena saya termasuk yang mengamati itu. Terus antara yang like pada yang dislike, siapa dislike banyak yang dislike. Ya kan? Kalau nggak salah 2.000 banding 8.000 terus kemudian ditutup sama pemilik akunnya. Ya. Ini berarti kan tidak everybody happy, ada yang tidak suka dengan film itu. Jadi padahal film yang bagus itu. Nah, saya berharap ada film lanjutannya ya. Jadi karena di situ ada beberapa masalah. Misalnya satu, kenapa bukan bendera RMS atau OPM gitu ya yang menjadi ya. Karena ada terkesan bahwa kemudian kenapa umat Islam yang harus saling bergesekan. Nah, kalau dibuat seri keduanya ternyata kemudian di seri kedua itu keduanya berpelukan begitu kan? Ya. Itu bagus. Ya. Yang bawa bendera yang lain tiba-tiba dia bawa bendera merah putih gitu kan? Ya kan? Yang bercadar tadi yang mungkin ada yang cingkrang itu. Mungkin itu dijawab sama film jawaban dari My Flag itu yang dirilis oleh Amazing Pasuruan. Iya. Sudah menonton belum? Sudah lihat, ya, yang cadar itu. Artinya yang cadar itu. Jadi artinya mereka itu berpelukan begitu ya, bahwa itu kan sebenarnya Amazing Pasuruan itu berarti kan yang dibidik adalah bagaimana menjawab terkait dengan stigmatisasi terkait dengan cadar, bahwa cadar itu identik dengan radikal. Jadi kekhawatiran dengan dari film My Flag ini bahwa cadar itu distigmatisasi sebagai
radikal. Itu kan yang mungkin yang diresahkan oleh mereka yang tidak setuju dengan film tersebut. Iya. Jadi cadar, makanya ini permasalahannya satu, apakah betul orang yang bercadar itu Radikal. radikal? Padahal saya yang namanya orang yang gulu itu yang radikal itu Iya. ya, yang berlebihan. Itu ada di semua kelompok. Baik yang Termasuk NU, yang Muhammadiyah. bercadar maupun tidak Oh, bercadar. tidak bercadar. Oh, gitu ya. Ya, termasuk di yang tidak bercadar NU dan tidak bercadar. Itu pasti ada. Semua orang yang ekstrim itu pasti ada, baik di semua kelompok. Ya kan? Jadi kalau menjustifikasi apa itu adalah bercadar, padahal di NU itu ada sekolah NU di kalau nggak salah di Tasikmalaya, NU jadi pesantren Thorikoh Idrisiyah itu pakai cadar, bahkan mereka mengibarkan jadi paskibra. Itu sempat viral itu. Ya, karena sebenarnya kan cadar itu kalau di dalam mazhab Syafi'i kan justru wajib. Wajib, ya. Wajib. Jadi ada Imam Maliki, Imam Syafi'i wajib cadar. Ya wajib. Terus kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya, itu wajib. Tapi kalau Imam Maliki dan Imam Hanafi itu sunnah. Ya. Sehingga kita teman-teman yang Nadiin itu sebenarnya talfik ya. Talfik itu mencampur ya, jadi mazhabnya Syafi'i tapi kalau urusan cadar ngambil Hanafi. Ngambil Hanafi. Karena cadar itu kalau aurat perempuan menurut mazhab Syafi'i kan kalau bersama dengan ajnabi itu kan jami ibadaniha tanpa terkecuali ya. Seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Iya. Kecuali kalau sholat jami ibadaniha ilal wajah wal kafain gitu ya. Betul. Itu terkait dengan my flag. Jadi Ustadz Budi memandang bagus ya kalau seandainya itu diteruskan. Itu seri kedua ya. Ya, seri kedua. Tapi netizen muslim mungkin ya terkadang a priori dengan film ini Ustaz ya. Iya, karena berhenti di situ. Berhenti di situ. Ya. Karena seakan-akan wah ini cadar itu kan masalah fikih. Kenapa kemudian ditarik ke politik ya, ideologi. Ya, politik ideologis. Itu kan masalah fikih yang itu sudah menjadi bahasan para a'immah mazahib ya. Yang keempat itu artinya udah ratusan tahun itu. Kalau terkait dengan karikatur Rasulullah, Ustadz Budi ya, jadi penghinaan Rasulullah itu kan terhadap Rasulullah itu kan selalu berulang ya. Berulang ya, termasuk ini yang terbaru kan dari Perancis itu. Ada yang bilang kenapa harus marah? Wong wajah Rasulullah kan kita tidak tahu. Apakah karikatur itu menggambarkan sosok Rasulullah? Kenapa harus marah begitu kan? Gimana menurut pandangan Ustadz Budi? Itu pernah dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Ya. Begitu ya. Jadi beliau memberikan semacam pengandaian. Ya, seandainya ada gambar yang tidak baik, misalnya ada gambar babi atau gambar monyet gitu. Ya kan? Terus kemudian ditulisin nama kita, ya kan? Atau nama orang tua kita. Ya. Kira-kira marah apa enggak gitu? Padahal itu kan bukan wajah orang tua kita. Ya. Udah pasti marah. Ya. Jadi beliau mengatakan tidak seperti itu logikanya begitu. Terus kemudian ekspresi kemarahan itu menurut Ustadz Budi harusnya seperti apa? Nah, tadi saya sampaikan kalau dari sisi hukum fikihnya kan seperti itu. Ya. Walaupun kemudian ada pendapat dari seorang ulama ya, yaitu Syekh Al-Fauzan ya. Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan. Ya. Dari Saudi beliau mengatakan itu secara hukum berlaku demikian, tetapi kalau itu terjadi di negara kita sebuah negara yang minoritas umat Islam, maka itu dianggap sebuah tindakan yang kurang bijak ya. Ya, antara Samuel Paty dan Abdullah Anzorov itu yang dari Dagestan itu oleh beliau dianggap kurang bijaksana ya. Walaupun memang dari sisi hukum kan memang hukuman mati. Tapi beliau mengatakan hukuman mati itu siapa yang mengeksekusi? Betul. Nah, jadi menurut beliau sesuatu tindakan kalau terjadi pelecehan kepada Nabi yang berhak melakukan tindakan eksekusi itu siapa? Eksekusi tangan ataupun dengan pedang itu adalah pemerintah. Ya. Setelah melalui proses pengadilan. Proses pengadilan. Jadi beliau tidak setuju dengan orang eksekusi yang pribadi dilakukan sipil. Iya, terus kemudian dan itu justru kemudian membuat umat Islam di sana itu mendapatkan banyak kesulitan. Itu kalau menurut saya. Terus ekspresi yang tepat seperti apa, Ustaz? Apakah boikot
terhadap produk-produk Prancis itu juga ekspresi yang tepat menurut Ustaz Budi? Menurut saya itu adalah bentuk teguran yang paling lembut ya. Daripada kita ngajak perang atau apa sampai ya kita menekan dengan cara boykot. Itu Ya, boykot ekspresi yang tepat menurut Pak Ustaz Budi. iya. Akan ada yang nyinyir itu ya, ada yang nyinyir. Boykot hanya sebagian misalnya, karena banyak produk-produk kelistrikan misalnya ya di bidang listrik yang Dari Prancis. dari Prancis, kenapa tidak juga ikut diboykot? Ya. Gitu, gimana Ustaz? Ya. Jadi kaidahnya kan ada kaidah fikihnya ya. Kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Bisanya segitu ya udah segitu aja. Ya. Iya. Ya. Uang segitu aja juga membuat mereka panik. Panik gitu ya, panik. Apalagi kalau beneran semuanya. Dan itu kan sebenarnya sementara. Jadi bentuk hukuman kita itu kan kalau kemudian beliau dengan sangat mudah sekali mengatakan, saya Presiden Prancis Emmanuel Macron gitu kan, mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf. Udah clear, selesai. Ya, selesai ya. Gitu. Itu kan kata-kata yang sangat ringan karena itu betul-betul menyakitkan sekitar 1,7 miliar umat Islam kan. Beliau menempelkan karikatur Nabi Muhammad ya di 2 gedung pemerintahan gitu kan. Ya kan? Masalahnya kan itu sebenarnya. Bukan kalau yang masalah Samuel Paty dan Anzorov itu kan perdebatan ya. Yang disepakati kenapa kemudian Presiden Prancis ini membuat sebuah gambar yang besar ditempel di bangunan tinggi. Seolah-olah justru malah ikut mengendos, ikut ngompori gitu. Iya, ikut ngompori ya. Ya kan? Padahal tidak semua dunia Islam setuju dengan apa yang dilakukan oleh Anzorov ya kan. Ya, seperti itu. Itu pemanasan, Ustaz. Jadi sekarang kita berbicara terkait dengan apa ya? Dengan upaya membangun harmoni umat. Indonesia ini kan negara yang sangat luas, banyak penduduknya, termasuk umat Islam terbesar di dunia. Ya, terbesar di dunia dan banyak ragam ormas di luar yang dua organisasi terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah, banyak ormas dan gerakan dakwah. Nah, yang kita perhatikan seringkali di antara ormas dan gerakan dakwah itu mereka saling berkonflik ya. Terkadang masalah furu, terkadang masalah apa begitu ya. Dalam kacamata Ustadz Budi, kira-kira gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya berbagai macam ya gerakan dakwah dan ormas itu terjalin sebuah harmoni? Baik. Jadi kaidah pertama itu perpecahan itu haram hukumnya. Perpecahan itu haram. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ayatnya itu ya. Itu dibaca di khutbah Jumat sering itu ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena ayat selanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya kan? Jadi pertama perpecahan itu adalah haram hukumnya karena itu dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan adalah berpegang teguh ya, jadi persatuan. Sehingga ini menjadi PR kita semua umat Islam ya, tokoh-tokohnya bagaimana perpecahan ini tidak terjadi karena Islam ini menyatukan. Jadi sejarahnya kan kita lihat. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah itu ada 2 suku besar di Madinah. Aus dan Khazraj. Itu sudah perang selama 120 tahun. Namanya perang Bu'as. 1 abad untuk perang itu. Iya, perang 1 abad ya. 120 tahun dalam Sirah Nabawiyah itu. Rasulullah datang mereka akur gitu loh. Ya kan? Ini Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa Islam itu menyatukan. Ya, mereka sama-sama setelah mereka masuk Islam sama-sama menyatukan. Jadi pertempuran peperangan selama 120 tahun itu hilang menjadi sebuah persaudaraan sehingga dicatat dalam Al-Qur'an itu sebagai kenikmatan binikmatihi ikhwana, kenikmatan bersaudara. Jadi bersaudara itu adalah sebuah kenikmatan. Ya. Sehingga juga ada contoh di Indonesia. Tadi Pak Yai Asti mengatakan Indonesia ini luas. Betul. Indonesia ini kalau dilihat sejarahnya ada 112 kesultanan. Ya, 112 kesultanan dulunya. Kenapa bisa menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada faktor satu yaitu Islam, karena kesultanan. Nah, sehingga ini harus menjadikan kita bahwa contoh ya, bahwa kita punya sejarah dari Rasulullah, nenek moyang kita bisa bersatu dalam kerangka NKRI sehingga menjadi sebuah negara muslim terbesar di dunia ya. Kenapa tidak kemudian ini ditiru oleh ormas Islam? Nah,
ini PR kita bersama. Nah, kalau misalnya kalau apa yang namanya perpecahan di kalangan awam itu kan wajar ya. Iya, wajar. Wajar. Aduh. Iya, debat kusir. Debat kusir. Nah, debat kusir. Tapi kan ini kadang perpecahan itu sudah level apa ya? Level para ini ya. Level misalnya membubarkan pengajian, terus kemudian ada level misalnya level-level tertentu yang misalnya apa ya? Saling serang ya. Saling serang terkait dengan pemahaman syariah misalnya, mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, dan kemudian sehingga ya hal-hal seperti itu memicu kemarahan di tingkat akar rumput misalnya. Jadi kan itu yang terprovokasi akar rumput. Terprovokasi. Jadi seperti itu. Jadi kadang malah ukhuwah itu milik kelompoknya sendiri. Kalau dengan yang lain tidak, gitu ya misalnya kayak gitu. Padahal ada ulama Libya ya, dia mengatakan ukhuwah Islam itu nggak bisa diganti dengan ukhuwah ormas. Iya. Ya kan? Jadi Islam tetap menjadi nomor satu. Dan kita, nah ini kalau di akar rumput sebenarnya beda pendapat, itu kan sebenarnya debat kusir itu biasa. Tapi yang seharusnya menjadi contoh itu kan para tokohnya. Para tokohnya. Ya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Satu kan guru. Satu guru. Padahal mereka bersahabat. Bersahabat, iya. Bahkan kalau kita lihat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ini kan beda pendapat. Iya. Ya. Dalam banyak hal beda pendapat. Iya. Tetapi Imam Ahmad ini kan sangat hormat sekali kepada Imam Syafi'i, apalagi beliau itu adalah gurunya gitu. Ya. Dan tidak menutup ya, tidak menghilangkan persaudaraan di antara mereka gitu. Ya. Terus bahkan pernah Imam Syafi'i datang ke Irak, kemudian bersama para murid-muridnya. Beliau kan waktu sholat subuh itu nggak kunut, sehingga ditanya sama muridnya, kenapa jenengan buatan kunut gitu, kalau dalam bahasa Jawa. Yeah. Itu dijawab oleh Imam Syafi'i, karena kita di tempat wilayahnya Imam Hanafi. Padahal waktu itu Imam Hanafi sudah wafat. Ya, bentuk penghormatan pada Imam Hanafi walaupun sudah wafat itu beliau sampai nggak kunut. Padahal kalau di fikih Syafi'i kan kunut itu kan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau nggak kunut harus sujud sahwi. Iya. Gitu. Tapi karena beliau menghormati Imam Hanafi, beliau sampai sekarang masih ada elemen umat mungkin ya yang misalnya bahkan mohon maaf ya dari yang tidak berkunut ya, yang tidak mau berkunut ketika imam itu juga dia nggak mau ikut. Nah itu juga padahal Imam Hambali itu salah satu fatwanya kalau yang di depan itu imamnya lagi kunut, mungkin dia memakai mazhab Syafi'i atau Maliki. Maliki kan juga kunut, Imam Maliki. Itu Imam Ahmad itu mengatakan angkatlah tanganmu, ikut amin. Ya, karena kan sering saya melihat artinya nggak ikut gitu kan. Itu kan betapa beliau-beliau itu yang di sana yang sampai Imam Ahmad tidak kunut pun kalau imamnya kunut disuruh angkat tangan. Ini kan bentuk penghormatan kepada orang yang berbeda pendapat dalam masalah fikih. Karena para ulama mazhab itu kan ya karena mungkin yang tidak berkunut menganggap kalau saya ikut berarti ikut-ikutan bid'ah. Talfik fikih gitu ya. Mencampur adukkan. Bukan kadang itu bukan urusan talfik, bukan karena dia sudah mengklaim bahwa kunut itu bid'ah sehingga dia tidak mau ikut. Itu yang susah. Ya, karena ini bukan soal perbedaan fikih, tapi ini sudah menurut dia udah tahu fikih ya. Udah kayak akidah gitu. Sudah bid'ah, jadi kalau bid'ah. Ya ini berarti beliau ini menyelisihi salafnya orang yang tidak kunut kan Imam Ahmad bin Hambal, ya kan. Jadi tidak meniru ulamanya yang jadikan rujukan. Menurut saya begitu. Ya, ya. Kalau saya baca ya misalnya yang dulu pernah didengungkan oleh yang pertama Syekh itu yang Rashid Ridho ya, pemimpin Al-Manat itu kan pernah mengungkapkan satu kaidah bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati dan kemudian bertoleransi terhadap hal-hal yang kita selisihi. Terus ada yang pertanyaan di bukunya Ustadz Yusuf Qaradawi itu kan bagaimana kita akan tolong menolong ya, misalnya tolong menolong bersama dengan orang ahlul bid'ah kayak gitu. Ini kan soal bid'ah. Ini kan soal yang paling krusial di Indonesia itu, soal bid'ah ya. Misalnya NU misalnya yang paling banyak diserang terkait dengan bid'ah oleh ormas tertentu yang menurut saya sangat ekstrim terkait dengan bid'ah.
Jadi semua apa yang di NU amalnya adalah bid'ah, sehingga seringnya ya, karena mereka mungkin hidup di bermasyarakat, dia juga tidak mau tahlilan, tidak mau ikut kendurian, sehingga nggak mau kadang maulidan. iya tidak mau maulidan, sehingga ini memicu konflik sosial di bawah. Gitu ya, memicu konflik di bawah, bertetangga tapi nggak pernah ikut dan lain sebagainya. Sementara dia pun juga kadang menyerang begitu ya, seperti itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi konflik di tingkat arus bawah seperti itu? Memang sebenarnya kan kuncinya adalah para pemimpinnya ya, para kiainya, para ulamanya. Mereka harus sering ketemu, gitu. Sering ngopi-ngopi bareng, sering ngobrol kayak gini, ya ya kan? Paling tidak kalau kemudian sering ketemu, sering ngobrol, ya kan? Ya, itu akan mencairkan suasana. Jadi perbedaan pendapat itu membuat kemudian dia bisa lebih. Menurut saya kayak tadi orang yang kemudian mudah, walaupun dia ditokohkan, kemudian membuat narasi-narasi perpecahan, menurut saya mungkin kurang ngopi bareng. Ya, padahal kalau kita lihat amaliyah NU itu juga memiliki dalil ya, dasar yang mereka ya, punya dalil lah. Ya, mereka punya dalil, nggak semata-mata kemudian melakukan amaliyah tanpa dalil gitu. Ya. Masalahnya itu terkadang konflik-konflik itu tidak hanya antar ormas, kadang di internal ormas sendiri mungkin kan juga ada yang perbedaan pendapat sehingga menjadikan mereka itu berkonflik ya. Antar misalnya di NU pun juga ada kan perbedaan kelompok yang sampai kemudian menjadikan internal NU. Iya, misalnya di internal NU, bahkan di internal Muhammadiyah ada yang dicap liberal macam-macam kayak gitulah. Kayak gitu. Sekarang Ustadz, berarti kata kunci untuk membangun harmoni umat itu apa, Ustadz? Kata kunci untuk membangun harmoni umat, dan itu mungkinkah? Karena seolah-olah peristiwa itu terulang terus ya. Peristiwa-peristiwa konflik sosial itu terulang terus misalnya. Satu, yang namanya perbedaan pendapat kalau disatukan tidak mungkin. Kaidah yang pertama tidak mungkin, karena di zaman Rasulullah pun para sahabat sudah berbeda pendapat. Ya. Ada yang satu menerjemahkan secara tekstual, satu lagi kontekstual. Ya. Itu sudah ada di zaman Rasulullah, dan kalau kita lihat kemudian sikap Rasulullah kepada perbedaan pendapat itu kan Rasulullah membenarkan semua. Ya. Kan ada kisah yang kemudian ada dua orang melakukan safar, ya, di tengah jalan mereka karena khawatir kemudian terlambat sholat zuhur, ya, itu mereka akhirnya berjamaah dengan tayamum karena nggak ada air. Ya. Terus kemudian ketika mereka jalan nemu air. Ya. Yang satu bilang tayamum itu rukhsah, ya, keringanan. Ini sudah ada air berarti nggak ada rukhsah lagi. Yang tadi dianggap batal. Ya, terus kemudian dia wudu, ya. Tapi yang satu bilang, saya udah sholat ya sudah, gitu. Yang satu ngulang, saya satu enggak. Terus kemudian mereka sampai Madinah ketemu Rasulullah, bertanya yang benar yang mana. Rasulullah mengatakan kalian berdua benar, ya kan? Jadi istihad itu dibenarkan, ya. Berarti tidak ada kebenaran tunggal. Tidak ada kebenaran tunggal. Dalam fikih ya. Ya. Di zaman Rasulullah pun sudah begitu. Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Aisyah masalah menangisi jenazah. Itu luar biasa. Aisyah ini alimah gitu kan. Berarti tidak seharusnya, kalau menurut Ustaz, tidak seharusnya ada ungkapan misalnya yang kunut, yang misalnya mereka yang subuhnya pakai kunut itu karena menurut dia adalah dalilnya adalah hadis maudhu misalnya atau hadis dhaif. Berarti yang benar adalah nggak pakai kunut. Jadi yang itu salah. Berarti harusnya nggak ada kata-kata seperti itu. Nggak boleh. Bahkan Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan kalau orang tidak memahami khilafiyah dianggap ilmunya dangkal. Karena khilafiyah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kemudian imam mazhab yang segitu alimnya pun berbeda pendapat. Gitu. Terus dan Rasulullah juga menghargai bentuk istihad kalau itu memang mereka punya dalil gitu, punya dalil yang kuat, sama-sama punya dalil. Apakah itu dalil khas, khusus ataupun dalil umum, dalil am. Itu Rasulullah dihormati, dihargai. Gitu. Ini generasi ini kan ada, kalau di NU ada Jamiyah Mubalighin. Jamiyah Mubalighin artinya
organisasi perkumpulannya Mubalik-Mubalik Muda NU. Iya. Dulu ada Ittihadul Mubalikin yang Masih ada oleh- sekarang, masih ada. ya. Kiai Haji Sukron Makmun. Ada lagi IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Ya. HDMI jangan lupa. Nah ini baru mau saya sebut. mau saya sebut Himpunan Dai Muda, Muda Indonesia. Indonesia. Itu kapan berdiri dan kemudian apa yang ingin dicapai oleh dai-dai muda ini ya? Kan harusnya nanti ada kaderisasi karena dai muda ya. Kalau udah tua kan nggak mungkin masuk di HDMI begitu ya. Gitu. Gimana Ustadz ini? Terus kemudian apa peran HDMI yang ingin dicapai untuk membangun harmoni umat, untuk membangun peradaban umat Islam yang jauh lebih baik di Indonesia gitu. Jadi HDM ini didirikan sekitar 4-5 tahun yang lalu, ya, masih muda. Jadi sebenarnya untuk melengkapi, ya, tadi jamu, ada IKADI, melengkapi yang sudah ada. Jadi barangkali kalau semua ke sana nanti meluber gitu kan, yang ngurus juga nah ini kita buat wadah baru, ya. Dan memang berisi maunya sih anak-anak muda, ya. Dan memang anak muda ya, kakak saya anak muda. Ya. Jadi anak muda yang tujuannya adalah bahwa pendidikan moral ini sangat penting, ya, sangat penting di apa dalam bangsa kita, sampai ada yang mengatakan kalau misalnya ingin menghancurkan sebuah negeri itu hancurkan anak mudanya, ya, karena ini estafetnya akan terputus. Kita tidak mau itu terjadi. Jadi anak muda ini jangan sampai hancur, ya, karena perbandingan antara umat Islam di Indonesia, ya, itu sangat luar biasa besarnya. Kalau tidak perbandingan dengan dai-nya atau para ustadznya tidak seimbang, ini kan nanti kita mengkhawatirkan tadi ya, rusaknya link generasi muda, sehingga yang ngurus ya enggak apa-apa, banyak, ada jamu, ada IKADI, ada Ittihad Mubalikin, ada HDMI gitu kan. Sehingga semua bareng-bareng ayo ngurus anak muda ini, ya. Tetap mewarisi estafet yang baik negeri ini. Kan begitu. Program-program yang HDMI, program-programnya mungkin. Jadi kita merekrut para anak muda, ya, untuk bergabung dengan HDMI, apalagi kalau punya basic syariah. Ayo bareng-bareng kita benahi negeri ini, ya. Kita benahi terutama kalau HDM jelas sisi moral, ya, moral keagamaan, ya, tidak politik. Jadi politik itu tidak merapat di sebuah ormas tertentu, ormas mainstream. Dibebaskan. Mereka. Artinya secara personal, tapi secara organisasial tidak. Ya, secara organisasi tidak. Ya, kalau personal silahkan. Silahkan merapat kemanapun. Kemanapun. Bahkan beberapa pengurus itu ada yang anggota dewan, ya kan. Silakan aja gitu. Anggota dewan tertentu atau? Silakan dari manapun silakan. Oh gitu ya, enggak harus dari partai ini enggak ya? Enggak. Jadi secara pribadi dipersilakan, ya kan. Ya. Tapi visinya harus sama, bahwa kita pengen membangun negeri ini, ya, terutama dengan tenaga anak mudanya, karena anak muda ini lebih dinamis, ya, jadi lebih kreatif, ya, dan dengan gerakan ini, ya, kita berharap memang Indonesia tidak hanya maju secara physically, ya, tapi juga secara mental, spiritual, seperti itu. Ya. Tantangan dai saat ini kan tinggi, ya, karena terutama oleh era digital, ya, anak-anak muda mungkin ketertarikan terhadap syariah, terhadap Islam mungkin di satu sisi mungkin masif, ya, ketertarikan terhadap Islam karena ada ustadz-ustadz seperti yang ustadz-ustadz digital, ya, ustadz-ustadz yang aktif di dunia digital seperti ustadz yang viral. Hanan Ataki ya. Nah, Ustadz Hanan, terus kemudian ada Adi Hidayat, Salim Afilah, ada Adi Hidayat. Mungkin itu di satu sisi, tapi di sisi lain juga terjadi kemaksiatan, perilaku destruktif remaja begitu, ya. Itu yang tinggi. Mungkin HDMI punya program untuk itu, untuk untuk yang segmen itu. Jadi kita tidak pernah khawatir, ya. Jadi tidak pernah khawatir orang meninggalkan agama sebenarnya. Karena agama ini kan kebutuhan. Jadi kebutuhan spiritual manusia itu kan dari
di jasad, akal, dan ruh. Ya, ruh ini pasti butuh asupan spiritual. Karena kalau tidak seimbang pasti orang akan melakukan kegelisahan. Resah. Nah, kegelisahan ini sebenarnya karena jauh dari agama. Nah, kalau ingin gelisah ini bisa tersembuhkan, dia harus kembali kepada agama. Nah, jadi tugas kami adalah para pemuda, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sepuh gitu ya. Iya. Menjadi gelisah yang akhirnya kemudian orang kalau tanpa agama itu kan yang muncul adalah kemudian melakukan kerusakan dan lain-lain seperti itu. Karena agama itu sebenarnya kan mengajak manusia melakukan perbaikan, islah gitu kan. Ya, repotnya adalah ketika mereka resah, mereka galau, yang sebenarnya itu adalah indikasi bahwa mereka jauh dari agama. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka mengambil tindakan yang salah. Larinya ke tempat yang salah. Iya, larinya ke tempat salah yang. Kalau dia sakit obatnya keliru. Keliru ya. Ya, gitu, itu. Keliru. Makanya kita juga ini obatnya karena kita lihat subhanallah kan ketika muncul Ustadz Hanan Ataki itu kan langsung luar biasa. Di Bandung itu sampai ribuan. Di Semarang ketika beliau datang itu ada 5.000 anak muda datang. Padahal suruh bayar 50.000. Oh, iya. Gratisnya gitu di hotel dekat Sampangan itu mau karena mereka girohnya muncul ya. Mereka butuh butuh event-event seperti itu. Ya. Tapi mungkin itu gejala di perkotaan. Tapi kalau gejala di daerah-daerah seperti Gerobokan ini, menurut saya ya, menurut pengamatan saya belum banyak digarap ya terkait dengan dengan pembinaan sekarang misalnya ya yang saya amati gitu. Sekarang sudah mulai langka kegiatan-kegiatan remaja masjid yang terstruktur, yang sistematis, yang bagus itu nggak ada sekarang. Hampir malah merupakan kekosongan menurut saya di situ. Kosongan. Termasuk masjid-masjid besar di kabupaten di Purwodadi gitu kan, kita nggak melihat ada gerakan pembinaan generasi muda Islam. Seperti itu. Kalau di Semarang mungkin masih ada IKMABA, Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahman. Mungkin MAJT remajanya mungkin aktif. Tapi kalau di Purwodadi hampir nyaris nggak ada. Gitu. Itu yang kadang mungkin menjadi problem. Mungkin HDMI bisa nanti melebarkan saya ke daerah-daerah itu. Siap. Jadi kita juga membuka ya teman-teman Gerobokan yang mau bergabung dengan HDMI, monggo bisa ya kita kencengkan dakwah di daerah-daerah, terutama bagaimana kita merekrut pemuda yang sebanyak-banyaknya dengan metode yang mereka sukai. Karena memang saat sekarang ini kan kadang-kadang anak muda ini kan harus diikuti dengan zamannya ya. Kalau dengan misalnya dengan seperti sekarang ini kita pakai YouTube, ya udah pakai YouTube dakwah gitu kan. Terus kemudian zamannya kalau saya dulu pernah ketika di kampus itu kami melakukan rekrutmen dakwah itu dengan outbound training. Zamannya lagi boomingnya outbound. Iya. Itu yang daftar 500 orang hadir gitu. Nah, ini kita harus pandai strategi ya. Melihat tren anak muda. Ya. Kalau kita keliru melihat tren anak muda, itu mereka nggak bakal datang. Termasuk di masjid-masjid itu mereka mungkin bosen dengan program-program yang lama ya. Mereka butuh sesuatu yang fresh, yang sekarang ini gitu yang harus bisa ditangkap oleh para tokoh-tokoh agama. Terakhir Ustadz terkait dengan pesan Ustadz Budi Hidayat atau closing, sebagai closing bagaimana membangun harmoni umat ya agar beragama ini menjadi lebih teduh begitu ya, tidak ada gegap gempita terkait dengan konflik dan sebagainya. Nah, juga terkait dengan tema dari Ustadz Yai Romo Yai Asti ini ya tadi ya mungkin kalau kita menyatukan persepsi fikih ya itu tidak akan sulit terjadi. Tidak akan sulit terjadi. Ya. Sampai hari kiamat tidak akan terjadi. Akan tetap ada. Tetap ada. Karena Nabi pernah berdoa itu. Ya Rasulullah, ya Allah, satukanlah umat Islam. Itu Rasulullah berdoa tiganya. Satu itu yang oleh Allah itu nggak dikabulkan. Rasul ceritanya perbedaan khilafiyah ini akan sampai ada sampai besok hari kiamat. Sehingga yang harus muncul itu karena ini memang sudah disampaikan ya, tabiatnya memang manusia itu berbeda pendapat ya. Semasih dalam koridor ada dalilnya, ada fikihnya, ya kita harus tadi bertasamuh.
Toleransi. Jadi kita sekarang ini udah sering kan Banser Ansor buat kegiatan bersama dengan PDPM Muhammadiyah, PD ya Pemuda Muhammadiyah, terus Banser dengan Kokam itu jalan. Nah ini kalau bisa diperluas dengan bagaimana mengajak ormas-ormas lain membuat kegiatan-kegiatan yang bersama. Kegiatan bersama. Kalau nggak kenal memang sering bikin orang salah paham. Ya, apalagi zaman sekarang ada istilah apa itu ya, baper. Ada beda kan? sedikit baper gitu kan. Ya kan, padahal maksudnya bercanda ya, misalnya gitu ya. Bercanda, baper ya. Kayak saya ini semakin sering ketemu dengan Pak Asi, walaupun kita mungkin berbeda pendapat, Ya. kita open mind, kemudian kita tetap bisa bersahabat gitu. Ya. Artinya begini, mungkin ada satu cerita bijak ya. Jadi kita bisa bercengkerama, walaupun minuman kita yang ada di depan mungkin berbeda, kopi dengan teh misalnya, kayak gitu ya, tapi tetap kita masih bisa bercengkerama. Ya, karena saya juga termasuk ini ya, asam lambung ya. Asam lambung. Jadi nggak suka kopi. Tapi kita bisa dengan minum berbeda bisa satu meja. Bisa satu meja dan bisa bercengkerama. Ya, gitu. Terima kasih Ustadz Budi Hidayat atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa dengan tamu-tamu saya lainnya dan tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.